Petua Valentino Rossi mantapkan Nicolo Bulega untuk hijrah ke MotoGP dan siap jadi rival baru Toprak Razgatlioglu. Dunia balap kembali dikejutkan dengan cerita menarik dari balik layar perjalanan salah satu talenta Italia, Nicolo Bulega. Rival berat Toprak Razgatlioglu di ajang World Superbike WSBK itu akhirnya mengambil keputusan besar dalam karirnya, melangkah ke MotoGP bersama Ducati. Namun, di balik keputusan itu, ada nama besar yang turut memberikan pengaruh kuat, Valentino Rossi. Bulega yang sepanjang musim 2025 menjadi salah satu pembalap paling konsisten di WSBK, rupanya sempat mengalami kebimbangan besar saat mendapat peluang untuk pindah ke MotoGP. Langkah itu bukan hanya sekedar naik level, melainkan juga tantangan baru di tengah perombakan besar regulasi menuju era motor 850cc yang akan berlaku mulai 2027. Situasi tersebut membuat Bulega harus benar-benar yakin sebelum menentukan masa depannya. Keraguan itu membawa Bulega untuk menghubungi sosok yang ia percaya dan hormati, Valentino Rossi. Legenda yang telah mengoleksi 7 gelar juara dunia kelas MotoGP itu dikenal sebagai pembimbing banyak talenta muda Italia melalui VR46 Riders Academy. Bulega pun tidak ragu menghubungi Rossi pada Oktober lalu untuk meminta perspektif yang lebih luas soal keputusannya. "Aku punya hubungan baik dengannya," kata Bulega. "Akhir-akhir ini saya sempat ragu, terutama ketika mencoba motor MotoGP. Itulah mengapa saya meminta pendapatnya, karena saya tidak tahu harus berbuat apa." Menurut Bulega, Rossi tidak hanya memberikan saran teknis, tetapi juga masukan dari sisi mental dan arah karir jangka panjang. Sang legenda menegaskan bahwa kesempatan seperti ini tidak datang 2 kali, terutama ketika pabrikan sebesar Ducati mempercayainya untuk terlibat dalam era baru MotoGP. Rossi juga menilai karakter Bulega cocok dengan gaya motor Ducati, terutama dalam hal pengereman dan stabilitas saat masuk tikungan, 2 aspek penting dalam dunia prototipe MotoGP. "Dalam hati saya tahu bahwa jika saya membutuhkannya, dia ada di sana," ujar Bulega, menandakan betapa besar peran Rossi dalam menumbuhkan kepercayaan dirinya. Peran baru, pengembang motor 850cc Ducati. Pada musim 2026, Bulega tidak langsung turun sebagai pembalap reguler di MotoGP. Ia didapuk menjadi pembalap tes Ducati untuk pengembangan motor 800cc, regulasi anyar yang akan menjadi titik evolusi besar MotoGP pada 2027. Perubahan kapasitas mesin ini menandai era baru yang menuntut gaya balap berbeda, manajemen elektronik baru, serta keseimbangan tenaga yang lebih terkontrol. Ducati menilai Bulega sebagai sosok tepat untuk mengembangkan paket motor baru tersebut. Ia dikenal memiliki feedback teknis yang akurat, pengalaman panjang di WSBK, dan kemampuan beradaptasi yang cepat. Dukungan Rossi pun membuat Ducati semakin yakin Bulega adalah aset besar untuk masa depan. Pembalap Italia itu diperkirakan akan mencoba prototipe awal motor 850cc pada musim panas mendatang. Dari hasil uji coba itu, Ducati akan mengatur arah pengembangan sebelum motor tersebut siap digunakan tim-tim satelit dan pabrikan pada 2027. Bulega sendiri diproyeksikan menjadi kandidat kuat untuk mengisi kursi pembalap utama Ducati Factory atau tim satelit top ketika regulasi baru resmi berlaku. Dengan kata lain, 2027 bisa menjadi tahun debut besarnya sebagai pembalap MotoGP penuh waktu. Rivalitas baru dengan Toprak Razgatlioglu. Cerita semakin menarik karena keputusan Bulega hijrah ke MotoGP akan membuka kembali rivalitas panasnya dengan Toprak Razgatlioglu. Keduanya saling bersaing ketat di WSBK 2025, di mana Bulega sempat memimpin klasemen sebelum akhirnya disalip Toprak pada fase akhir musim. Duel mereka menjadi salah satu yang paling intens dan ditunggu-tunggu penggemar balap dunia. Toprak sendiri telah lebih dulu dipastikan naik ke MotoGP setelah menerima tawaran dari Pramac Yamaha. Perpindahan ini membuat duel antara keduanya berpotensi kembali tersaji di kelas Premier, menambah warna baru peta persaingan MotoGP yang semakin kompetitif. Dengan Bulega yang kini berfokus pada pengembangan motor masa depan Ducati dan Toprak yang langsung terjun sebagai pembalap reguler, keduanya berpotensi bertemu pada kondisi berbeda namun sama-sama menantang. Jika Bulega naik kelas pada 2027, MotoGP pun akan mendapatkan 2 karakter pembalap yang sangat berbeda.
Toprak dengan gaya pengereman agresif yang khas, dan Bulega dengan teknik rapi ala prototipe modern. Keputusan Nicolo Bulega untuk melangkah ke MotoGP memang tidak mudah, tetapi petua Valentino Rossi berhasil membuatnya mantap. Dengan dukungan pabrikan sebesar Ducati, peran penting dalam pengembangan motor baru, serta peluang menghadapi kembali rival lamanya, perjalanan karir Bulega memasuki fase yang jauh lebih menarik. MotoGP pun bersiap menyambut babak baru persaingan dua bintang yang pernah menghidupkan tensi panas di WSBK. Balapan MotoGP Indonesia 2025 di sirkuit Mandalika menghadirkan drama sejak lap pertama. Salah satunya melibatkan Marc Marquez, Ducati Lenovo Team, dan Marco Bezzecchi, Aprilia Racing, yang terjatuh akibat tabrakan di tikungan 7. Meski insiden itu membuat keduanya gagal finish, Marquez menunjukkan sikap dewasa dengan langsung memaafkan rivalnya. Bezzecchi sebenarnya memulai balapan dari pole position. Namun, selepas start, ia melakukan kesalahan hingga merosot ke posisi ke-7, tepat di belakang Marquez yang start dari posisi ke-9. Petaka terjadi saat keduanya memasuki tikungan 7. Bezzecchi kehilangan kendali atas motornya dan menabrak bagian belakang Ducati Desmosedici GP25 milik Marquez. Benturan keras itu membuat keduanya terlempar ke gravel dan harus mengakhiri balapan lebih cepat. Sesaat setelah kejadian, Bezzecchi langsung mengakui kesalahannya. Kedua pembalap pun segera dibawa ke pusat medis sirkuit untuk pemeriksaan lanjutan. Dari hasil awal, Marquez diduga mengalami keretakan di tulang bahu kanan serta masalah pada ligamen. Manajer Ducati Lenovo, Davide Tardozzi, menyebut cedera itu cukup serius dan butuh evaluasi lebih detail. Meski harus menanggung cedera, Marquez menunjukkan sikap besar hati. Ia mengungkapkan bahwa Bezzecchi sudah langsung datang dan meminta maaf. "Saya sedih karena cedera di bahu kanan. Tapi ini bagian dari risiko balapan. Marco sudah mengakui kesalahannya, dan saya menerimanya. Dalam balapan, siapa saja bisa melakukan kesalahan, kadang saya, kadang pembalap lain. Yang pasti bukan dengan sengaja," ujarnya kepada MotoGP.com. Bezzecchi sendiri juga mengakui bahwa momen tersebut sangat disesali, mengingat ia start dari posisi terdepan. Namun, kondisi lintasan dan tekanan balapan membuatnya salah perhitungan saat melibas tikungan cepat. Insiden itu pun menjadi pembelajaran berharga baginya, terutama untuk lebih berhati-hati di awal lomba. Kini fokus Marquez tertuju pada proses pemulihan. Rider Spanyol berusia 32 tahun itu berencana segera kembali ke Madrid untuk menemui tim medis pribadinya. "Saya ingin pulang dan mendapat diagnosis lebih detail dari dokter di Madrid. Setelah itu baru bisa dipastikan apakah saya bisa tampil di Australia. Tentu saya ingin kembali secepat mungkin, tapi tetap harus realistis soal kondisi tubuh," tegasnya. Absennya Marquez di Phillip Island tentu bisa memengaruhi jalannya persaingan klasemen MotoGP 2025. Mengingat musim ini sangat ketat, setiap poin memiliki arti besar. Ducati Lenovo pun tengah menyiapkan rencana cadangan, meski berharap Marquez bisa pulih tepat waktu. Insiden ini menegaskan kembali betapa tipisnya batas antara kemenangan dan kegagalan di MotoGP. Dalam sekejap, persaingan sengit di lintasan bisa berubah menjadi drama yang menguras emosi. Namun, sikap Marquez yang memilih memaafkan Bezzecchi patut diapresiasi. Itu menunjukkan mentalitas seorang juara sejati, yang mampu menempatkan sportivitas di atas segalanya. Balapan di Mandalika kembali membuktikan bahwa MotoGP tak hanya soal kecepatan, tetapi juga tentang keberanian, konsistensi, dan sikap dewasa menghadapi situasi sulit. Publik kini menantikan kabar terbaru dari kondisi Marquez, serta apakah ia bisa tampil di seri berikutnya di Australia. Yang jelas, insiden ini akan menjadi salah satu catatan penting dalam perjalanan panjang MotoGP musim 2025.